Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Alhamdulillah nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita pada pagi hari ini. Saya sebagai juru bicara Dr. Nofli didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Bapak Samsir Kasim MPD sekaligus sebagai Ketua Humas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pringsewu. Pada hari ini, Minggu, tanggal 29 November tahun 2020, gugus tugas melalui juru bicara dengan ini menginformasikan terkait perkembangan COVID-19 di Kabupaten Pringsewu. Sesuai dengan buku pedoman penanganan COVID-19 revisi kelima, data dimasukkan sesuai dengan domisili 14 hari terakhir. Terdapat penambahan 7 kasus konfirmasi sebagai berikut. 1. P73 Nona WD 26 tahun, perempuan, tenaga kesehatan di Kecamatan Gading Rejo. Pada tanggal 13 November 2020 mengeluh demam, pusing dan mual. Hingga tanggal 16 November kondisi belum membaik. Keluhan demamnya masih ada dan ditambah dengan sakit tenggorokan, pusing dan mual. Kemudian dilakukan swab pada tanggal 19 November 2020 di Puskesmas Gading Rejo. Informasi hasil TCM swab terkonfirmasi positif COVID-19 dan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 27 November 2020. Saat ini di karantina mandiri. Yang kedua, P74 Nona TA 30 tahun, perempuan, tenaga kesehatan, beralamat juga di Kecamatan Gading Rejo. Ada keluhan sakit kepala, pasien hasil tracing positif kontak dengan pasien Nona WD P73. Pada tanggal 19 November 2020 dilakukan swab pertama di Puskesmas Gading Rejo. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu mendapatkan informasi dari Dinas Provinsi hasil swab TCM RS Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini di karantina mandiri di rumah. Yang ketiga, P75 Nyonya J 70 tahun, perempuan, pedagang sayur di pasar, beralamat di Jalan Pager Gunung, Fajar Agung Barat, Kecamatan Pringsewu. Pasien ada keluhan sakit tenggorokan, demam dan nyeri otot, disertai dengan lemas. Pada tanggal 19 November dan 20 November 2020 dilakukan swab di Puskesmas Pringsewu. Dan tanggal 26 November 2020 Dinas Kesehatan Pringsewu mendapatkan informasi dari Dinas Provinsi hasil swab TCM Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini di karantina di rumahnya sendiri. Yang keempat, P76 Nyonya HW 43 tahun, perempuan, wira swasta, beralamat di Panutan, Kecamatan Pagelaran. Pasien kontak erat dengan ibu mertua Nyonya S yang konfirmasi positif. Hasil swab TCM RSAM tanggal 19 November ada keluhan batuk, demam, flu, dan sesak. Pada tanggal 20 November dan 21 November 2020 dilakukan pengambilan swab. Pada tanggal 26 November, Dinas Kesehatan Pringsewu mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi hasil swab TCM RSAM Bandar Lampung terkonfirmasi positif COVID. Saat ini juga dikarantina di rumahnya sendiri. Yang kelima, P77 Nyonya MA 29 tahun, perempuan, beralamat di Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu. Pasien ada riwayat perjalanan ke Jawa Tengah dengan suami. Pada tanggal 16 November, suaminya diswab dan hasil konfirmasi positif COVID di Salatiga, Jawa Tengah. Pada tanggal 18 November 2020,
Pasien mengeluh sakit kepala, demam, batuk, nyeri ulu hati, dan anosmia. Pada tanggal 19 dan 20 November 2020 dilakukan swab. Kemudian pada tanggal 26 November 2020 informasi dari Dinas Provinsi hasil swab TCM RSAM diketahui hasil terkonfirmasi positif. Saat ini juga dikarantina mandiri di rumah. Yang keenam, P78 Tuan SR 84 tahun, laki-laki pedagang berdomisili di Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu. Pada tanggal 20 November 2020 mulai ada keluhan sesak nafas, batuk, demam, dan mual. Pada tanggal 26 November 2020 ke rumah sakit swasta karena ruang isolasi penuh, kemudian dirujuk ke RSUD Pringsewu. Keesokan harinya diswab dan diketahui hasil terkonfirmasi positif. Saat ini diisolasi di RSUD Pringsewu. P79 Nyonya W, 75 tahun, perempuan, ibu rumah tangga, beralamat di Waluyo Jati, Kecamatan Pringsewu. Riwayat kontak dengan kakak pasien Nyonya Y yang terkonfirmasi positif. Pada tanggal 25 November 2020, pasien berobat ke klinik swasta dengan keluhan batuk, demam, anosmia. Kemudian disarankan untuk memeriksakan ke rumah sakit, kemudian ke rumah sakit swasta di Pringsewu. Pasien dirujuk ke RSUD Pringsewu, kemudian dilakukan swab di RSUD Pringsewu. Tanggal 27 November 2020 diinformasikan hasil TCM swab terkonfirmasi positif COVID. Di hari yang sama, pada pukul 19 WIB, pasien mengalami penurunan kesadaran. Sehingga pada pukul 20.30 pasien meninggal dunia di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. Pasien dilakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan prosedur dan langsung dilakukan proses pemakaman di Kecamatan Pringsewu. Sehingga pada saat ini jumlah kumulatif kasus terkait COVID-19, jumlah total kasus konfirmasi 79 orang, jumlah konfirmasi yang masih diisolasi ataupun dikarantina 31 orang, jumlah yang selesai isolasi apapun sembuh 44 orang, jumlah kasus konfirmasi yang meninggal yaitu 4 orang, kasus suspek 43 orang. Menerapkan disiplin protokol kesehatan adalah upaya terbaik dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit virus corona. Untuk itu, mari kita tegakkan terus protokol kesehatan, disiplin kita untuk selalu memperhatikan 4M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kontak. Ketiga, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan menghindari kerumunan. Ingat slogan kita yang selalu kita terapkan, yaitu maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu. Kita memang harus tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Dengan kedisiplinan kita semua menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun, di setiap aktivitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan kepada kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan press release pada hari ini. Salam Corona, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, sehat, sehat, sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.